Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Artis Talk malam ini. Jadi ini juga pembuka untuk program pameran kali ini gitu ya. Jadi salam kenal, saya Dani sebagai moderator hari ini. Jadi hari ini kita ada Artis Talk dengan Who is Who gitu ya, atau Mas Fandu, dan juga dengan teman-teman Electric Bird. Jadi sebelum kita memulai, saya ingin berterima kasih untuk unsur yang sudah menyediakan waktu dan tempat ya untuk pameran ini bisa berjalan, termasuk Artis Talk ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di akhir pekan ini. Kita tepuk tangan semuanya. Dan di depan ini ada komik teman-teman, yang nanti teman-teman bisa bawa pulang ya Mas ya. Jadi free, silakan diambil aja. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu yang nanti akan kita diskusikan malam ini gitu ya. Jadi sebelum kita memulai diskusi malam ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan Huisu atau Mas Fandu Hidayat. Jadi Mas Fandu Hidayat adalah seorang ilustrator dan desainer muda yang berbasis di Surabaya dengan pendekatan desain eksperimental. Mas Fandu adalah sosok di balik munculnya visual-visual kali ini. Jadi memang visual kali ini adalah visualisasi atas universe dari trajektori musik Electric Bird selama ini gitu ya. Kemudian Electric Bird, sebuah band rock yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi melalui musik mereka bersemangat untuk membuka pintu harapan dan impian, untuk memberikan pembebasan bagi jiwa-jiwa. Lirik mereka banyak berbicara tentang kehidupan, ketidakadilannya, penindasan kekuasaan, dan juga cinta dan nafsu. Mereka juga percaya bahwa musik adalah bentuk penyampaian kebenaran, mengagumi suara gitar yang berat, distorsi bass, drum yang solid, dan kekuatan yang liar. Band Garage Rock ini terbentuk dari persahabatan di sekolah menengah pada tahun 2015. Electric Bird terdiri dari Danu, bass vokal, dan Vicky gitar yang merupakan teman sekelas di sekolah menengah. Sepanjang perjalanan musik dan seni mereka, band ini menemukan energi kreatif baru ketika produser album kedua mereka, Mas Julio Mulya, gitar resmi bergabung sebagai anggota. Setelah membentuk suara mereka dari balik layar, pemahamannya yang mendalam tentang visi grup membuat transisi berjalan mulus, menambahkan lapisan kedalaman baru pada musik mereka. Pada saat yang sama, posisi drummer yang telah lama kosong akhirnya terisi. Kurniawan Prasetyo atau Mas Tom ya, sebagai drum yang melengkapi formasi dan membawa bagian ritme yang kuat yang meningkatkan penampilan live mereka. Jadi selamat datang Mas, selamat malam. Oke, jadi hari ini sebenarnya ini tuh salah satu momen spesial sebenarnya, karena saya rasa ini salah satu dari sedikit program juga di mana kita bisa mempertemukan teman-teman yang aktif di dunia musik dan juga di dunia visual gitu ya. Jadi ini salah satu momen berharga di mana kita bisa mendiskusikan sesuatu yang mungkin sedikit keluar dari disiplin kita biasanya ataupun mungkin bukan sesuatu yang sehari-hari kita lakukan gitu ya. Jadi sebelum memulai itu saya penasaran sebenarnya Mas, dari pameran kali ini boleh dijelaskankah mungkin dari Mas Fandu atau Mas Danu terkait apa itu The Odyssey of Bass, yaitu komik ini gitu. Jadi The Odyssey of Bass ini adalah adaptasi dari album keduanya Electric Bird ya, yang akan rilis lah di tahun ini, gitu. Untuk ceritanya sendiri itu menceritakan isi dari lagu-lagunya mereka yang sudah rilis maupun yang belum rilis. Terus habis gitu di The Odyssey of Bass itu menceritakan seorang pengembara, yang dimana di single cover ataupun album covernya nanti aku memang menunjukkan, menggambarkan seorang pengembara. Karakter figur bercahaya ini itu adalah seorang pengembara lah gitu. Ketika tadi mungkin teman-teman sudah ambil komiknya gitu ya, saya juga kemarin sempat baca Mas tentang visual dan ceritanya gitu. Tapi saya rasa cerita ini kan relate banget ya Mas Fandu ya, sama hari-hari kita kali-kali ini gitu ya. Yeah. Nah saya tuh mau tanya, memang karya ini tuh sebenarnya sebuah pendekatan visual yang memparodikan sesuatu yang real kah? Atau ini sebenarnya sebuah metafora dari perjalanan band atau seperti apa sih Mas? Sebenarnya itu betul semua. Ini metafora yaitu tadi apa yang terjadi di sekitar kita. Terus habis gitu, apalagi Mas Danu? Mungkin kalau ada kesamaan nama dan lain sebagainya, memang kami kan berangkat dari band yang suka bercerita tentang apapun yang terjadi di sekitar kita lah. Kami selalu menulis itu ya penindasan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah itu kami visualisasikan. Awalnya konsep
audisi ini udah ada sebelum lagu-lagunya ada sebenarnya. Jadi kami udah punya bayangan mau album kedua tuh bikin universe apa segala macam. Cuma belum ketemu Pandu waktu itu. Terus akhirnya berkesempatan lah kami bikin visual seperti ini. Dan memang akhirnya apa yang kami tulis itu merupakan perjalanan yang kami lalui selama mungkin 5 tahun lah. 5 tahun menulis album kayak gitu sih. Oke. Saya rasa juga bagaimana Electric Bird mengemas album-albumnya gitu ya, dengan seolah-olah itu selalu ada dunianya sendiri ya, universe-nya sendiri. Saya rasa itu proses yang menarik. Nah mungkin dari Mas Julio nih sebagai salah satu juga pihak yang biasanya menyiapkan album dan sebagainya gitu. Mungkin Mas mau ceritakan sedikit bagaimana sih Mas proses Electric Bird memunculkan setiap albumnya maupun musik-musiknya dengan universe-nya sendiri. Apakah memang dirancang sedemikian rupa seperti itu atau mungkin ada proses-proses lain yang Mas bisa share mungkin? Ya, alhamdulillah puji Tuhannya, kami kalau bikin karya, musik atau album selalu berangkat sama konsep yang 50% matang ya gitu. Jadi kami tahu betul kita itu mau menyampaikan apa gitu dari single album kedua yang akan datang ini dari Aurora. Pada saat itu lagi ramainya kerusakan lingkungan ya, kerusakan lingkungan yang secara sengaja dilakukan gitu. Jadi kita mencoba relate sama keadaan yang ada. Terus nggak mau bersyukur juga, tapi pada saat kami rilis Belantara single kedua, nggak lama setelah itu terjadi kejadian demo sampai ada supir ojol yang dilindas tuh. Jadi emang momennya menyedihkannya tepat gitu. Single ketiga entah bagaimana. Nah ini yang perlu bersyukur, belum ada kejadian besar lain yang terjadi gitu. Jadi mungkin itu juga pengaruh juga dari materi promo juga sampai ke streams. Mungkin nggak seramai yang dua karena emang belum ada event menyedihkan yang terjadi gitu. Semoga nggak ada lagi gitu. Ternyata waktu kita rilis single keempat ini yang Power kemarin juga lagi ramai penyalahgunaan kekuasaan lah gitu. Jadi emang secara menyenangkan dan menyedihkannya kami kalau buat karya selalu berusaha relate sama kejadian yang ada gitu. Pun nggak disengaja juga sih, pun proses rekamannya mostly kami waktu bikin lagu pun rekaman nggak dalam keadaan yang happy juga. Makanya kami belum ada lagu yang secara mood happy ya, menyenangkan ya, karena proses pengerjaan album Electric Bird yang kedua ini kami kerjakan dengan waktu yang cukup lama, lebih dari 5 tahun, karena masing-masing kami berempat juga nggak dalam kondisi mental yang sepenuhnya oke gitu. Tapi kayaknya yang bikin kami tetap mau ngerjain album ini sampai selesai adalah ke nggak sempurnanya tadi, ke nggak bahagianya tadi. Akhirnya yaudah emang mungkin capture album ini bukan menjadi album menyenangkan, tapi jadi gambaran realistis dan nyata yang terjadi di tempat kami sehari-hari gitu ya gitu. Oke. Dan saya rasa hari ini gitu ya, dengan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini banyak terjadi gitu kan, saya rasa untuk teman-teman sebagai seniman, musisi gitu kan, pasti teman-teman mungkin mengalami banyak keraguan gitu ketika membuat karya-karya yang mungkin cukup lantang. Atau mungkin karya-karya yang mungkin tidak selalu nyaman lah ya untuk kuping-kuping banyak orang gitu. Atau mungkin dalam artian kuping ini ke lingkar-lingkar yang punya power gitu kan. Nah saya pengen bertanya juga sebenarnya bagaimana sih teman-teman Electric Bird gitu bisa terus merilis lagu-lagu yang relevan dengan kondisi sosial tapi tanpa takut atau tanpa self-censorship gitu ya. Karena kadang kan kami sendiri yang sebagai seniman atau musisi kadang malah kita-kita nih yang menyensor diri sendiri gitu ya. Daripada rame nih, daripada ada konsekuensi ini nih, itu nih gitu kan. Mungkin teman-teman bisa share sedikit tentang itu. Mungkin kalau dari musik paling mudah dalam penulisan lirik kan ya. Kalau kami selalu percaya mereka yang abuse of power, mereka yang zolim kali ya. Mereka yang zolim tuh tidak cukup pintar untuk menelaah atau membedah apa yang kami tulis. Baik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi kami rasa dengan kami menulis metafor-metafor yang tepat, lalu dengan visualisasi yang cukup pas, seharusnya mereka tidak cukup sadar kalau sedang dikritik. Pun dikritik dalam secara lantang pun kayaknya mereka nggak sadar juga kan. Jadi kayaknya
nggak ada perubahan juga kayak gitu sih. Oke. Ironinya gitu kan. Ironinya gitu ya. Jadi at some point itu jadi ada keberanian tapi at some point juga memang nggak didengar kadang. Iya. Oke. Nah kalau kembali lagi ke Mas Fandu nih dengan komposisi band yang seperti ini, yang dengan konteksnya mereka yang mungkin cukup dalam gitu ya, merespon isu sosial lain-lain. Gimana sih Mas Fandu kemarin prosesnya membuat semua visual ini yang secara nggak langsung visual ini kan mewakili gitu ya trajektori musik dari band Electric Bird ini? Tadi kan Mas Danu bilang apa namanya ingin apa ya? Yang mana? Yang sampai Tidak cukup pintar. Tidak cukup pintar tadi. Daripada dijelasin secara frontal gitu, mereka nggak paham. Lebih baik ya dijelasin secara metafora yang dimana itu cocok dengan caraku. Gitu. Apa namanya? Memang gayaku kan nggak suka yang terlalu frontal ya. Yang apa ya? Yang cukup misterius lah. Gitu. Abstrak. Itu sih Mas. Oke, dan saya tadi sempat ngobrol sama Mas Fandu juga kalau ternyata sebenarnya komik yang dibuat kali ini juga salah satu output pertama komik ya Mas ya. Jadi sebenarnya praktek-praktek Mas Fandu selama ini itu cukup beragam. Jadi nggak terbatas pada karya-karya cetak gitu ya Mas. Mungkin apa boleh diceritakan sedikit Mas sebelum mengerjakan visual untuk Electric Bird kali ini, apakah Mas mungkin sebelumnya juga pernah memvisualisasikan untuk Electric Bird sebelumnya atau mungkin dengan band-band yang lain? Justru ini malah pertama kaliku. Oke. Jadi ini jadi salah satu perdana gitu ya Mas, kerjasama antara visual dan musik kali ini. Betul. Oke. Nah, ini di sini kita juga ada drummernya nih, Mas Tom. Dari tadi Mas Tom ini sangat introvert, diam-diam gitu kan. Tapi saya tuh sangat penasaran Mas sebenarnya. Dengan Mas Tom yang juga anggota dari Electric Bird, kemudian Mas melihat karya ini sebenarnya apa sih yang Mas suka dari pengemasan Mas Fandu dalam pameran kali ini? Kalau saya sebagai musisi ya, ini mungkin pertama kali saya pameran juga. Sebelumnya cuman rilis, udah gitu aja. Mungkin ini hal yang menarik ya. Satu sisi komik, satu sisi banyak artwork juga gitu. Aktivasi baru bagi aku gitu. Mungkin untuk kita berempat semoga bisa terus lah berkarya, terus gak selalu tentang rilis, mungkin aktivasi yang lain juga gitu. Betul. Kalau dari Mas Tom sendiri tapi bagaimana Mas menanggapi visual gitu ya, karena kali ini kan visual ini mewakili gitu dari band Electric Bird. Mungkin Mas bisa ceritakan sedikit sebagai salah satu anggotanya gitu, kira-kira seberapa berpengaruh sih visual terhadap praktek teman-teman bermusik gitu? Atau mungkin kalau ini sebenarnya bisa dijelaskan sama Mas Danu ya. Oke, Kebetulan boleh. kan saya baru juga. Baru join gitu. Boleh silakan dari Mas Danu boleh juga. Kalau kami selalu percaya band itu karyanya bukan cuma lagu, bukan cuma dari bandnya. Makanya kami kalau misalkan manggung atau kemana-mana kami selalu bawa teman anak-anak visual, terus fotografer juga. Kami percaya karyanya tuh nggak cuma berhenti di lagu, tapi ada visual, terus ada fotografer, terus visual-visualnya mungkin Mas Fandu bikin juga akhirnya dengan lagu yang kami mainkan ketika live itu menjadi sesuatu yang ini lagu tentang ini ya kayak gitu. Kami beberapa kali manggung itu banyaklah orang posting lah apa kan gitu-gitu. Itu mereka akhirnya tahu ternyata lagu ini tentang ini ya. Ternyata karena kadang kan bahasa Inggris atau rock, musik rock apalagi ya, dilafalkan dengan cepat gitu orang nggak cepat nangkep kan maksudnya apa sih. Nah dengan visual tuh sangat membantu sih Mas sebenarnya gitu. Oke, terima kasih. Sambil kita diskusi lanjut lagi, saya juga mempersilahkan teman-teman di sini, bila mana mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung angkat tangan saja, nanti saya berikan mic-nya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya juga? Oh ya, silakan. Halo Mas, salam kenal. Halo Mas. Saya Wahyu Amikarsa, temennya Mas Dani. Salam kenal Mas, terima kasih udah datang. Jadi menarik sih, karena sebenarnya saya sendiri dulu tuh pernah juga berproses kreatif seperti ini. Yang pengen tahu, karena udah lama sih, nggak terlalu dekat
dengar dan lihat soal proses kreatif kolaborasi antara penggiat visual dan penggiat audio ya. Ada nggak detail-detail menarik mungkin pada saat proses brainstorming, pada saat proses terjadinya jembatan, bagaimana sebuah visual itu tercipta dari persepsinya Mas Pandu, ketika apakah itu prosesnya mendengarkan dulu dari personal audio atau mungkin datang ke konsernya Electric Bird, nangkep energinya mungkin barangkali, terus gimana Electric Bird melakukan sedikit aksi teatrikal kan mungkin di panggung. Nah, pengen tahu itu sih sejauh mana juga dari pihak Electric Bird apakah udah aja di bebas Mas Pandu ya, atau memang kayak ada sedikit hint ngasih cue point tentang oh maksudnya kami pengen terjemahin ini, kayak tadi kan yang bold statement tentang melawan penindasan dari penguasa itu tadi gitu. Mungkin teman-teman bisa diceritakan karena mungkin ke belakang ini kayaknya saya belum ngelihat lagi sih yang menarik setelah waktu itu Mas Reddy ngerjain si lampu kau, kayaknya ini bisa jadi yang menarik selanjutnya mungkin ya gitu untuk Surabaya ke depannya. Terima kasih Siap, Mas. itu aja. Terima kasih pertanyaannya Mas Wahyu, sangat menarik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab dulu? Mungkin kalau kami kan balik lagi kami udah punya pikiran Odyssey itu sebelum lagunya ada. Jadi kita udah punya pikiran bakal nanti ada lagu judulnya Odyssey. Jadi kita mau ceritain tentang perjalanan. Nah kayak gitu kan. Tapi isinya apa kami nggak tahu. Nah itu sambil jalan tuh. Nah sambil jalan kita ketemu banyak hal lah dan ini sebagainya. Mungkin detail yang sangat ini ketika kami menulis Aurora itu kami rekamannya di suatu bukan gubuk ya apa ya, rumah dalam hutan gitulah. Nah itu kami rekaman di situ, nyanyi di situ, backgroundnya bener-bener di alam itulah. Nah itu kami sampaikan ke Pandu, kami tuh rekaman sampai kayak gini loh. Coba visualisasikan Aurora. Nah itu pada saat itu kami bertemu Pandu tuh single Aurora itu udah keluar. Jadi singlenya memang covernya memang agak ala kadarnya waktu itu. Terus tapi kami setelah bertemu Mas Pandu kami bilang kayak, kami kemarin tuh rekaman seperti ini. Bisa nggak kamu visualisasikan itu ke karyamu kayak gitu. Kami all out itulah waktu itu kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan? Sebenarnya kalau ketemu si Pandu ini juga kami anugerah juga, kami udah punya gambaran besar albumnya bakal seperti apa gitu. Tapi waktu ketemu Pandu untuk desain dan translate ke visual itu kita nggak cuma pikirin konsep aja. Kita untungnya kami bukan band yang rely sama konsep-konsep aja sih, tapi poinnya tuh mau kemana gitu. Iya, semakin kesini tuh kami ngelihat sekitar itu semakin tone deaf gitu. Jadi untuk kami berempat, kenapa kita perlu translate visual adalah kalau mereka cukup bodoh untuk mendengar, semoga mereka nggak cukup bodoh untuk melihat gitu. Jadi kami kenapa sangat total ya, bahkan untuk hari ini pun kami lebih memilih untuk nge-showcasein visualnya dulu instead of materi-materi barunya kita. By the way, kita Selasa besok kalau lancar kita bakal taruh listening booth di sini dan bisa didengarkan beberapa karya-karya kami yang belum rilis juga akan kita play semua gitu. Jadi emang itu sih startnya dari situ. Semoga mereka bodohnya nggak diambil semua gitu. Makanya kami perlu translate ke visual gitu. Asik. Tapi kalau dari karya ini sendiri itu berarti setelah showcase visual-visual ini baru akan dirilis albumnya begitu ya Mas? Rencananya. Kalau secara teaser nih buat teman-teman yang sudah menantikan, boleh di-share nggak kira-kira mungkin akan dipublish itu bulan apa atau mungkin kapan? Kami nggak berani janji dulu, soalnya terakhir kali kami janji di Desember sampai sekarang juga belum keluar. Tapi kabar baiknya albumnya sudah selesai masa recording, tinggal mixing mastering lah gitu. Oke, menarik. Mungkin di bulan ini ya bakal ada, bulan ini atau bulan depan bakal ada satu single terakhir lagi. Oke, kami sangat menantikan album dari teman-teman Electric Bird ya.
Dan saya tadi ada satu pertanyaan jadi yang menarik. Jadi saya jadi penasaran bagaimana pertemuan pertama antara Mas Fandu dengan Electric Bird gitu. Apa Mas memang pendengar setianya yang datang di konser terus, Mas aku suka musikmu, tak garape visualnya gitu kan. Atau memang Mas bertemu tiba-tiba teman SMA gitu atau gimana Mas? Kebetulan aku bukan anak musik dan baru tahu Electric Bird itu pas proyekan bareng sama mereka. Nah, itu dikenalin sama Mas Samuel. Mas Samuel itu yang di mana? Di situ ya. Yang lagi pas-pas. Produksian kami ya. Oke. Mas Samuel di mana Mas Samuel? Oh, oke itu Mas Samuel. Oke. Jadi Mas Samuel ini mak comblangnya ya Mas ya, antara Mas Fandu dan Electric Bird, betul. Oke, terus Mas Fandu silakan. Terus habis gitu aku melakukan pendekatan dulu ke Mas Julio. Kebetulan dia yang paling banyak ngomong. Jadi aku mau ngetes dulu nih. Aku sanggup nggak ya melakukan pendekatan ke orang yang banyak ngomong. Ternyata sanggup dan cocok. Satu bertepuk sebelah tangan nggak Mas? Kami sih nggak usah. Terus Mas Fandu gimana terus? Udah sih itu aja. Oke, itu aja oke. Mungkin kalau tambahin nih biar lebih seru ya. Ya boleh. Apa sebenarnya ketemu sama Fandu tuh emang awalnya karena proyekan Electric Bird kan, tapi karena satu seangkatan juga sama Fandu akhirnya jadi temen nongkrong juga, sering keluar, sering ngopi sama anak-anak juga. Jadi mungkin itu yang bikin apa ya? Jadi kayak pelumas gitu. Jadi kerjanya lebih lancar. Kita kalau punya apa tuh kita butuh apa dan kita punya ide apa bisa langsung dieksekusi secara cepat gitu. Kebetulan kan termasuk pameran ini terlalu cepat Danu ini yang deg-degan kan semua ini. Oke. Berarti memang kalau dari teman-teman Electric Bird saat itu memang mungkin belum pernah bertemu dengan visual artis untuk memvisualkan gitu ya Mas. Jadi ketemu Mas Fandu ini jadi apakah ini pertama kali bekerja dengan ilustrator atau desainer atau mungkin sebelumnya sudah pernah punya konsep serupa gitu? Oke, mungkin kalau ketemu ilustrator tuh mungkin ini Fandu ketiga ya. Sebelumnya Electric Bird selalu dikerjakan sama Vicky ya, yang gak hadir hari ini, gitaris kami karena mobilnya mogok kan. Nah sebelumnya Vicky yang selalu ngerjain, setelah mungkin semakin subjektif mungkin arah desainnya terlalu pingin sesuai dengan musiknya, sedangkan kami nggak pingin sama kayak musiknya. Oke. Jadi kami pengen translate-nya tuh kalau bisa jauh. Translate kan kalau seakan-akan yang menggarap itu memang nggak pernah dengerin lagunya. Kalau kami selalu bikin kayak gitu. Nah karena Vicky kan intern jadi akhirnya terlalu subjektif lah untuk desain. Akhirnya sempat ketemu Mas Aldi, Mas BZ, kami kerjasama di satu merge aja. Tapi mungkin waktu juga sih Mas waktu itu ya. Load pekerjaan juga. Dan sebagainya akhirnya baru ketemu dengan Mas Fandu. Gitu. Tapi itu tadi menarik Mas, bagaimana Mas punya perspektif dalam memilih kolaborator ya. Mas berusaha mencari kolaborator yang kalau perlu nggak pernah dengerin lagu Electric Bird nih. Iya betul. Itu boleh diceritain nggak sih Mas, kenapa muncul gitu ya perspektif itu? Karena yang sejauh saya tahu malah biasanya band itu kan mencari sosok yang mungkin udah tahu dari lama nih gitu. Jadi it's a honor gitu untuk membuatkan visual buat band favorit saya dari lama gitu. Nah tapi dengan pendekatan kali ini menarik nih. Mungkin boleh diceritakan lebih mungkin? Mungkin beberapa kali ya Ndu ya, kami menyampaikan kayak, Ndu ini lagu tentang ini, coba aja gambarin dulu gitu. Jadi blind test gitu loh. Nah setelah setengah jadi, baru kami kirim lagunya. Ndu kira-kira lagu kayak gini. Itu pun kadang cuma tekstur, jadi Julio cuma nge-bounce kayak tekstur-tekstur aja Julio kayak. Jadi gak full lagu gitu. Vokal gak ada, lirik dia gak tahu. Nah dengan kayak begitu sih kami berharapnya emang si visual artisnya sama-sama berkaryanya dengan POV yang sama kayak gitu sih kalau kami nangkepnya. Jadi memang menempatkan setara ya Mas antara visual dan musik gitu ya. Jadi menganggap kalau visual artisnya itu juga member of the band. Menarik banget ini approach-nya. Oke. Mas Fandu mungkin mau menambahkan? Nah, sekalian menjawab pertanyaannya. Mungkin dari segi visual proses brainstormingnya ya. Kalau sketsa awalnya tuh sebenarnya aku gambarin kapal Mas. Soalnya Odyssey itu identik dengan kapal, perjalanan lah. Yang bisa menggambarkan sebuah perjalanan itu ya paling gampang kapal, kuda, dan apa ya?
pengembara. Nah, akhirnya aku milih karakter pengembara karena eksplorasi karakternya jauh lebih banyak. Makanya bisa lahirlah komik ini, si Bas itu gitu. Oke, menarik. Tapi kalau secara visual Mas Fandu, mungkin boleh di-share ke teman-teman sosok atau peristiwa apa sih Mas yang menginspirasi Mas dalam proses mendesain komik ini? Kalau gaya ilustrasinya itu aku terinspirasi dari Master of the Universe. Terus untuk cerita-ceritanya itu ya terinspirasinya dari albumnya mereka. Terus apa namanya gaya-gaya politiknya itu aku ambil Game of Thrones gitu. Terus kayak desain villainnya dari game Elden Ring kalau ada yang tahu. Oke, menarik. Nah, kalau dari teman-teman Electric Bird mungkin ada juga inspirasi tertentu dalam merancang album ini. Mungkin ada sosok atau peristiwa tertentu. Kalau tadi kan mungkin sebuah kebetulan ya Mas ya. Udah rilis kebetulan ada peristiwa nih yang mungkin beririsan gitu. Tapi kalau dalam sebelum produksi kira-kira apakah ada sosok atau Kalau sosok yang apa ya kami look up gitu ya sebenarnya banyak gitu. Bahkan waktu kami merancang album ini tuh sebenarnya kami sisihkan waktu 1 hari buat yuk kita cari kanvas yuk gitu. Kayaknya kita mau bikin album seperti apa ya, bukan seperti siapa tapi seperti apa, lagu seperti apa yang akan nanti kita tulis gitu. Dan sebenarnya kami berempat ini dengerinnya beda-beda lah gitu. Jadi ada yang rock, ada yang lebih modern gitu. Tapi mungkin gambaran tengahnya ya balik lagi ke Foo Fighter sama Kotsa itu ya. Mungkin itu lagi gitu. Tapi yang kami ambil tuh cuma nuansanya gitu. Untuk penulisan lirik kami coba apa ya? Kami berusaha nggak mau niru orang ya, ya gitu. Karena lirik itu kan personal ya gitu. Bahkan kami berempat pun yang paling sering nulis lirik tuh Danu. Jadi kami nggak banyak intervensi itu. Jadi misal kalau dia bikin lirik yang ofensif gitu, ya dia aja yang diangkutkan ya. Kami cuma bikin musik aja. Gitu. Oke, jadi bisa nanti di-share nomor KTP ya Mas ya. Ya tapi kami cukup percaya sih, maksudnya karena band ini lahirnya mungkin udah lama juga ya. Jadi rasa percayanya tuh besar banget gitu. Mereka tuh kalau urusan musik aja tuh taruh ke saya, lirik juga taruh ke Danu gitu. Ntar waktu rekaman juga percaya apa yang anak-anak kasih itu ya, kasih idenya lah gitu. Jadi kami hampir jarang karena tuh waktunya susah ya. Jadi kami tuh ngebiasain 1 hari jadi 1 lagu. Kami tuh band yang nggak pernah punya demo gitu. Jadi waktu kami kumpul, ya itu lagu harus jadi 1 gitu. Itu pun kerjanya juga 5 tahun kan. Gitu. Oke, menarik banget cara kerjanya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya membuka juga peluang pertanyaan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya. Kalau nggak ada mungkin dari teman-teman? Kalau nggak ada mungkin saya mau tanyakan juga Mas, untuk menutup diskusi malam hari ini gitu ya. Mungkin dari teman-teman Electric Bird maupun Mas Fandu, apakah ada pesan-pesan tertentu untuk teman-teman yang nonton diskusi ini dan mungkin mereka inspire dengan apa yang ditampilkan malam ini? Mungkin yang pengen disampaikan bukan arti komik atau arti album yang mau disampaikan sih. Mungkin yang ingin disampaikan adalah kalau kami main musik, buat teman-teman yang main musik juga harus percaya kalau karya itu nggak berhenti di lagu. Tapi ada banyak sisi-sisi lain yang bisa dikaryakan, entah itu visual, medium-mediumnya banyak lah, entah itu audionya, entah itu merchandise-nya, gitu. Kami selalu percaya itu, semakin banyak musisi-musisi yang mengarchivekan hal seperti ini, melakukan hal seperti ini, mungkin Surabaya bukan lagi dinilai sebagai second city, mungkin nantinya bisa dilihat sebagai kota yang memang punya ciri dalam berkarya. Kayak gitu-gitu sih. Kalau kami sih pinginnya bisa hidup aja Surabaya. Gitu. Oke, menarik. Silakan Mas Juli. Kalau kami juga sebenarnya untuk pendengar baru maupun pendengar lama, kami semoga sampai ya pesannya ya. Kami bikin musik itu semakin kesini kami semakin sadar kalau kita bukan bikin musik untuk orang-orang bodoh itu. Kami percaya masih banyak orang-orang benar, orang-orang baik. Semoga kalau dengar musik kami, mereka semakin terbangun lah untuk membenarkan orang-orang bodoh-bodoh ini. Karena merubah orang bodoh menjadi orang benar atau baik menurut kami itu susah kan. Jadi
kita nurture aja orang yang bener yang menurut kita sesuai ya nilai-nilainya gitu. Oke, terima kasih Mas Julio. Sangat menarik sekali insight-nya. Mungkin dari Mas Fandu, Mas Tom, ada tambahan? Kalau buat aku mungkin mewakili pekerja kreatif ya. Buat para pekerja kreatif yang juga bekerja bareng sama band, harapanku juga mereka nggak cuman ngerjain visualnya aja gitu, tapi juga ikut ngebantu aktivasinya, mikirin gitu lah. Jadi all in juga ngebantu bandnya, harapanku ya. Itu juga bakalan nambah kreativitas mereka nggak sih gitu. Betul. Menarik sekali. Terima kasih Mas Fandu. Jadi sebelum kita menutup kali ini, saya ada sesi pertanyaan game sedikit untuk semua yang ada di depan ini. Jadi pertama-tama saya akan menanyakan untuk masing-masing personil Electric Bird nih. Kali ini boleh disebutkan 3 lagu yang paling sering didengerin saat ini gitu ya. Mungkin kita mulai dari Mas Tom dulu kali ya. Bebas, 3 lagu manapun nih Mas. Jadi kalau teman-teman interest, apa nih 3 lagu yang Mas rekomen saat ini kira-kira? Kalau aku ini kalau aku yang lagi didengerin itu kalau band Indo ya, itu band baru, namanya Wait dari Jakarta. Judulnya apa judulnya? Kok lupa ya? Beautiful Eyes. Ya, okay. Itu pertama. Yang kedua mungkin Belantara Sendiri dari Electric Bird. Yang ketiga apa ya? Aku lagi dengerin K-pop sih Mas. Gak masalah, boleh. Aku lagi dengerin Blackpink sih. Blackpink, oke. Lagu apa nih Mas? Aku lagi dengerin semua. Semua, oke. Terima kasih Mas Tom. Mungkin Mas Danu, 3 lagu yang Mas lagi dengerin atau Mas rekomendasiin buat teman-teman yang mendengarkan sesi ini. That's the Way-nya Led Zeppelin, terus If Only-nya Kotsa, sama ada satu band sebenarnya agak jauh dari genre-nya kita, cuma suka judulnya Sludge tapi yang acoustic version. Itu yang nyanyi Minitris. Oke, menarik. Bagus. Terima kasih. Mas Julio silakan. Sekarang yang lagi on repeat ya, Maroon 5, Living California. Itu album V itu album terbaiknya Maroon 5 menurutku. Oke. Terus apa lagi ya? Ini yang baru-baru tuh terakhir lagi dengerin Festivalis yang album baru judulnya track pertama judulnya Triesa itu bagus. Sama sekarang bentar ya. Oke, boleh. Ini nanti yang disebut-sebutin ini kalau ini. Apa? Lagi dengerin lagi The Chores, Runaway. Oke, menarik. Jadi kalau 9 lagu ini nanti trafficnya naik ya. Jadi mungkin berkat 3 orang ini mungkin. Gak usah gak sih Mas? Udah Gak besar usah. itu. Nah terakhir, saya ada disordet untuk Mas Fandu nih. Oke, ada 4 pertanyaan Mas. Komik digital atau cetak? Digital. Hitam putih atau berwarna? Hitam putih. Protagonis atau anti-hero? Anti-hero. Penerbit besar atau penerbit indie? Besar. Oke. Oke, sekian dari sesi diskusi malam ini. Terima kasih Mas Tom, Mas Fandu, Mas Danu, Mas Julio sudah hadir. Kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertahan hingga akhir. Jadi silakan teman-teman menikmati sajian dari unsur di belakang dan teman-teman nanti juga bisa hadir dan membawa pulang komik yang sudah ada di depan, termasuk teman-teman nanti juga dapat mengikuti program selanjutnya ya Mas ya, yang nanti mungkin akan berjalan hari Selasa. Jadi mungkin sekian, saya Dani sebagai moderator hari ini, saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih semuanya, selamat malam. Thank you.